Gadang ya, kita akan begadang 3 minggu berturut-turut ya. Yang pasti Brazil gua skip karena gue di Jepang, pas di Brazil, jadi silakan begadang bersama kalian. Jadi sebangunnya sih. Gue jujur besok kota itu nggak tahu gue mau nonton yang mana karena jamnya aneh-aneh semua gitu. Ada yang jam 4, ada yang jam 5. Sprint jam 5 kalau nggak salah. Main race jam 3. Kalau sprint jam 5 kayaknya aman deh. Enggak, sprintnya jam 5 ya. Sprintnya tuh wah. Pokoknya ini gila nih, langsung gue buka aja deh. Nah, nih. Praktis 1 jam 12:30 pagi tuh mulainya. Qualifying jam 4 pagi tuh. Sprint shootout atau qualifying buat sprint race jam 1 pagi. Sprint race jam 5 pagi tuh. Mantap. Ya mendingan yang nggak begadang tidur sih, terus bangun jam 4:30 sholat subuh kan sekalian nonton gitu. Daripada begadang dari malam. Mendingan nontonnya tuh sprint sama race-nya sih. Race-nya yang paling anjim sih. Jam 2 pagi cok race-nya cok. Iya. Kenapa nggak main race jam 5 gitu ya? Kayaknya untuk kota ini gue bakalan nonton race-nya doang deh kayaknya ya. Yang gue nimbrung bareng kayaknya. Soalnya pertama udah nggak asik ya kan, udah selesai semua, Max udah jurdun. Jadi kayaknya mending daripada kita pagi-pagi subuh-subuh nggak jelas gitu kan, mending sekali aja deh race aja deh kayaknya deh. Tapi nggak tahu ya. Kalau kayaknya sprint deh, kayak sprint kalau bangunnya tepat pas nonton. Ya mungkin karena gue tuh takutnya jam 5 yang ada gue belum tidur. Mungkin kalau gue belum tidur ya udahlah gue gas kali ya. Takutnya gitu. Mungkin gue sambil main Assassin's Creed kali ya nanti. Jadi jadi kita lihat aja ya. Begadang mania mantap. 3 minggu berturut-turut ya. Triple header. Full. Begadang mania gitu. Setelah itu kenapa gak dilanjutin aja gitu. Sampai Las Vegas kalian gitu ya. Padahal kan sama-sama Amerika loh. Ngapain dikasih jeda gitu ya. Vegasnya tapi ya biar istirahat lah, biar krunya istirahat. Ya, gitu. Sama malam-malam Vegas. Betul. Gua main F1 Manager, pit crew gua fatigue mulu ya. Pit stop gagal mulu, pit stop issue terus ya. Bodoh emang ya pit crewnya ya. Jadi mungkin itu. Tadi bang udah bang capek bang. Iya dijeda ya. Jadi nggak 4 minggu berturut-turut supaya pit crewnya istirahat guys ya. Oke. Sebelum kita bahas lebih lanjut jangan lupa like dulu, komen dan juga subscribe, bantu kami ke 2000 subscriber. Gimana menurut kalian untuk triple header Amerika? Bahkan 4 sih, minus 1 minggu aja ya. Masih Amerika ya temanya, masih di Las Vegas habis itu. Jadi not bad juga. Jadi masih ada total 5 race lagi teman-teman ya. 5 race lagi sebelum mengakhiri season ini. Dan kerasa guys. Iya udah 5 race dan Max Verstappen udah jurdun guys ya. Jadi gokil. Ini 5 race. Berarti membuktikan bahwa race F1 season ini kebanyakan ya. Masih ada 5 ya. Iya kebanyakan. Kebanyakan iya guys. anjir kebanyakan nih. Dan katanya si Sulayem mau ditambahin lagi. Orang gila emang ya. Nggak, Sulayem malah mau ngurangin. Sulayem mau ngurangin. Yang ditambah timnya. Yang ditambah timnya. Ya benar. Nah mungkin kayak gitu oke sih. Karena driver itu banyak yang bagus tapi nggak bisa masuk F1 gitu. Jadi mungkin kalau nambah tim, betul. Mungkin 2 tim baru kayaknya oke ya. Jadi 14 driver, 14 driver, 24. Iya ya 24. Kalau main tim 26 tambah. Benar. 24 driver. Kalau F2 berapa ya? F2 berapa ya? 27 kalau nggak salah. 27 28. Yang kok ganjil? Ya kan ada satu timnya sendiri doang orangnya kalau nggak salah. I see. Tapi kayaknya kalau misalnya pedoknya cukup nggak ya pedoknya? Kalau misalnya kan F2 kan biasa pedoknya pakai pedok di luar cukup, F1 kan. Tuh. Cukup. Ya harusnya sih. Cukup ya? Cukup. Kan F1 yang diutamain pasti cukup. Ya pedok tuh biasanya di satu sirkuit ya. Kayaknya antara 24 sampai 26 mobil nggak sih rata-rata? Iya. 30 mungkin. Pedok paling banyak ya Spa ya. 50 juga. Paling banyak. Spa kan 50 tuh. Tapi rata-rata biasanya 25 sampai 30 kayak. Tapi Spa itu banyaknya karena di depan belakang jadi jadi harus muter dulu ya. Kayaknya nggak relevan kalau buat F1 sih. Kan harus satu baris doang gitu. Tapi kayaknya iya sih 24 kayaknya mentok ya. Kalaupun misalnya
ke depan nanti bakalan ada tim-tim yang masuk. Mungkin kalau Andretti masuk gak menutup kemungkinan ada tim lain yang iri gitu loh. Ini Andretti kok boleh masuk. Kayaknya akan mungkin satu lagi mungkin gak menutup kemungkinan gitu. Satu Harusnya lagi. Kalian. Jadi kayak dari berapa? 2012 ya, 24 mobil ya. Ya 24. Iya. 24 mobil jadi dan ya semoga yang masuk itu tim-tim yang benar-benar duitnya kenceng kayak misalnya jangan kayak Manor lagi gitu. Jadi bisa supaya bisa sustain supaya nggak cuma beberapa tahun doang terus hilang gitu kan. Nggak sekedar ikut gitu loh. Ikut beneran ikut. Kalau minimal beneran banget itu kayak khas. Kalau beneran 24 sih asik sih. Ntar bayangin kita main liga gitu 24 driver rusuh sih. Rusuh banget sih. 20 aja rusuh. Tadi aja kita main 11 orang rusuh ya. Rusuh ya. Gimana 24 aja. Jadi tapi ya harusnya e-sport akan menarik juga. Ngomong-ngomong e-sport. Oh iya, slot ada e-sport nambah lagi juga ya. Iya, tapi belum ini sekarang tahun ini e-sport masih belum ada jadwalnya nih, menarik sekali. Belum jalan ya. Belum. Soalnya gamenya masih kayaknya gamenya masih cacat ya. Betul. Yes. Apaan cok lagi jalan berhenti kena invisible wall anjir nggak jelas. Iya. Yes. Serem banget. Codemaster ya, tolong ya. Ini e-sport tertunda gara-gara Anda. Tim udah bayar pembalap-pembalap e-sport. Ya kan buat latihan, buat berliga, tapi e-sportnya mahal nggak loh ada. itu. Ini. Mahal bayaran. Jarno Opir gaji buta nih sampai sekarang nih. Bisa mainnya PSGL, WOL. Iya, mainnya itu Jurdun kan, tapi Jurdun kan. Iya, Jurdun. Iya Jurdun di PSGL gak dapet apa-apa anjir, gak dapet duit. Dapat apa namanya? Exposure doang. Mending IFL dulu ya ada duitnya. IP dapat setir loh, gila loh ya enggak? Modal. Iya IP loh. dapat setir loh. IFL tuh dapat setir anjir, dapat G29. Dafnap no yang dapat tuh. Yang dapat Rama tapi dibeli Dafnap waktu itu. Gokil. Jadi ya kita lihat ya apakah bisa seru ke depannya karena ini sekarang jujur kita udah bingung ya kita mau bahas apa karena udah gak ada yang dibahas temen-temen ya. Udah kelar. Ini nambah tim aja sih. Belakangan Toto kan ya yang paling voice formal gitu kayak paling berisik lah gitu. Jangan alau tim masuk lagi gini udah cocok 20 tim sudah 20 balap udah bla bla bla. Tapi Mohamed Bon Sulayem tetap kekeh banget. Mereka nggak punya hak, tapi kita dengerin mereka. Anjir, dikicap gue yakin Toto digituin anjir ya. Iyalah yang berhak nentuin masuk apa enggak si Sulayem, Toto ngapain anjir. Ya tapi emang gue merasa paham sih ada kalau di pihak Toto paham karena dia udah berjuang bertahun-tahun dengan 20 tim dengan tim itu tiba-tiba ada yang mau masuk gitu kan. Ya gue nggak tahu sih maksudnya melihat dari segi tim prinsipal mungkin jadi kesannya nambah saingan lagi nih gitu kan dan kalau misalnya ada apa-apa ya mungkin nggak tahu ya. Kalau ada yang melihat segi positif ada yang lihat negatif kali ya. Kayak mungkin Toto salah satunya yang negatif mungkin wah gue nambah saingan lagi nih terus udah kita udah ber-20 udah solid ditambah-tambahin orang baru gitu kan. Mungkin ada yang lain yang lihat wah bagus nih ada tim baru gitu. Mungkin driver gue yang nggak kepake bisa masuk sana kayak Mick Schumacher mungkin. Nah itu. Ya kan? Kalau orang-orang ngebandinginnya gini, IndyCar kan timnya udah wah Chip Ganassi, Andretti kan tim-tim kawakan lah di tim mereka. McLaren mau masuk IndyCar, welcome. Kenapa sebaliknya enggak? Orang pada bandingin gitu. Endurance juga kan, Aston juga. Biasa-biasa. Masuk aja. Gitu. Toto berarti Toto 25. Kurang ajar nih berarti Toto nih. Ada jangan si paling hebat lu. Paling spesial. Paling spesial. Juara pakai mesin yang udah di develop 3 tahun sebelumnya gitu kan. Songong guys. Tentang pineapple of motorsport ya. Nanasnya motorsport. Pinnacle. Dan pineapple ya. Bisa aja penguat beton. Bisa aja yang banyak time penalty. Oke. Jadi ada pusing. Oke, jadi ya Cota ya. Ini kayaknya kalian untungnya udah Jurdun. Jadi kalau Cota kalian skip nonton kayaknya juga nggak ada masalah ya menurut gue.
Iya, begadang juga kan kalian sih, Iya, kasihan begadang yang juga. sekolah kan. Cota, Meksiko, Brazil kalian skip itu kayaknya the best lah, nggak apa-apa. Untungnya Brazil jangan sih, Brazil Las jangan, Vegas. Brazil jangan. Brazil kayaknya bakalan seru. Soalnya tracknya Iya. tuh ada long apa Nggak, namanya maksudnya- long speednya aja, maksudnya high speednya ada. kalau gitu. seru pun bodo amat, orang udah juara dunia Soalnya anyway juga. gitu kan. Kalau seru pun bodo Ya. amat gitu. Untuk Iya. bahagia gitu kali aja saya Apa aja. menang lagi gitu. Emang, Nggak, maksudnya emang kita ini pendukung Red Bull bukan? Kan masih ada Ya, Aston yang lagi mau maksud gua kembali kalau ke misalnya- atas, Ferrari kesalim, McLaren. Maksud gue Mas. tim highlight kayak Regi aja nggak apa-apa gitu. Tim Highlight. highlight aja gitu. Karena kan Oh iya sih nggak apa-apa sih. karena kan butuh effort, harus bangun pagi, Iya, harus iya. nonton. Maksudnya kalau kalian skip itu diizinkan karena udah kelar ya. Nah, ngomong-ngomong Santai. udah kelar nih, Las Vegas ya, gue dapat kabar teman-teman. Las Vegas itu tiketnya masih banyak banget dan belum sold out sama sekali ya. Silakan yang mau beli. Jadi pertama karena kemahalan tiketnya Las Vegas tuh sekarang tiket termahal di F1 ya. Monaco kalah mahal teman-teman. Kan pertama kan tiket termahal tuh Monaco ya. Sekarang di Las Vegas teman-teman. Dan kedua yaitu tadi pertandingan atau persaingan ketat antara Max Verstappen dan lain-lain tuh udah kelar gitu. Judulnya udah ketemu. Jadi makanya orang nonton males. Ngapain gue nonton kan udah kelar juga fightnya gitu kan. Jadi gak ada istilahnya kayak nonton film udah ending gitu. Ngapain lu nonton gitu, udah tahu endingnya. Betul. Udah spoiler ya. Udah tahu, udah ke spoiler. Vegas itu guys masuk ke F1 itu satu karenanya. Karena FOMO guys ya, FOMO 2021 udah. Betul. Kita di akhir-akhir gitu. Karena kita tahu guys kalau F1 sirkuit nanggap balapan di akhir-akhir itu biasanya antara emang udah tradisi atau duitnya paling banyak. Dan kita udah tahu kan Abu Dhabi itu dari dulu kayak Abu Dhabi jangan ditaruh terakhir, tapi nggak bisa dipindah karena duitnya ngasih paling banyak gitu kan, bayar paling banyak. Duitnya banyak. Ya Vegas pasti ngasih uangnya banyak juga dan Abu Dhabi ya, yang WDC. iya. Abu Dhabi kayaknya gara-gara bener sih. Las Vegas gara-gara lihat Abu Dhabi kayak gitu ya. Kenceng banget. Itu 2021 Abu Dhabi duitnya dapat berapa ya? Kayak gitu. Itu gila banget sih itu Abu Dhabi yang nonton banyak. Terus final, poinnya seri anjir lah. F1 tuh harusnya kayak gitu sih. Tapi ya gimana lagi ya kalau misalnya ada tim yang bisa imba banget kayak Mercedes juga pernah kayak gitu, jadi ya gimana lagi gitu kan. Ferrari pun juga pernah mengimbangkan diri gitu kan. Jadi ya memang ada masanya sih beberapa tim bakal mendominasi. Cuma jangan sampai dominasinya keterusan sih. Itu bakalan bosan juga sih. Tahun depan apakah Red Bull kayaknya bisa dominasi lagi gak ya tahun depan ya? Ekspektasinya sih masih, cuma nggak sejauh musim ini ya sih. Iya, Max-nya sih yang masih menurut gue. McLaren masih ke atas makin naik. Ferrari udah selesai tahun ini udah nggak difokusin, mereka udah fokus buat develop mobil tahun depan. Aston juga, Mercy juga. Jadi secara di atas kertas sih harusnya mengejar ke atas. Iya. Fokus ngeliat kucingnya Nopal nih. Sama, itu kucing sering buat muncul di story-nya Nopal anjir. Mukanya begini. Coba angkat pal. Hai. Wah, lucu banget mukanya kalau gitu. Lucu banget anjir. Itu kucing kampung pal. Yo, ada spesial guys ini dari tadi tidur di kursiku guys. Wah lucu juga ya. Gue tuh menunggu cat distribution system ke rumah gue gitu, nggak ada loh. Nyamperin lo gitu ya. Betul, nggak ada anjir. Mau gue adopsi nih. Betul. Lu jalan-jalan aja Mike, random jalan-jalan gitu. Kagak ada. Gue ini di perumahan, saking perumahannya kucing nggak kesini anjir. Males banget semua. Saking elitnya. Iya perumahan gue elit, cuma gue di pinggiran, jadi gue rumah yang gak elit gitu, yang kecil rumah gue. Loh, justru yang begitu kucing harusnya masuk ya. Kagak, karena pintu depannya tuh mungkin udah elit duluan, udah serem kayak kucing. Males nih elit nih. Yeah. Gitu kan. Alah, makanannya mahal-mahal gak bakalan bisa sustain gitu. Padahal kucing-kucing gitu tuh kalau dirawat cakepnya bisa imbang sama kucing. Ini kenapa jadi bahas kucing ya guys? Ya lu yang awalin iklan. Iya, maaf. Iya. Aduh. Apa tadi dominasi. Oh iya, ini ada fun fact juga. Tahun ini adalah merupakan satu sejarah di mana peringkat 2 field-nya ya selain Red Bull, kita kesampaikan Red Bull adalah
tahun di mana mobilnya tuh hampir semua imbang kecuali Red Bull. Iya sih. Iya, Jadi iya, dari iya. dari Kelihatan 2 dari sampai 10 kualifikasi. Ya. Iya. Kelihatan dari Bener-bener kualifikasi gitu kan. Aston ada apa yang ngomong-ngomong ya? Drop. Ya salah develop terus kemarin Ya, Lawrence tapi di Stroll awal bilang bagus. iya, Lawrence Stroll bilangnya anak saya ini itu kok kayak banyak bad luck Alah. gitu. No related to skill issue katanya no relate. Alah. Gak hoki 1 tahun guys. Gimana Putra, coba eh. ceritanya? Putra bapaknya Ya, ya anaknya wajar dong. Ya wajar lah, namanya juga orang tua, anjir bela anaknya lah pasti. Iya. Kalau gue jadi Lawrence Stroll, gue masukin pesantren sih itu Lawrence Stroll sih. Tapi gak gue jemput-jemput ya. Ya. Mana nih pendukung Aston nih yang paling kanan nih? Aku nggak suaranya mentang-mentang pas sejak drop nih mana nih? Iya langsung diam. Yang katanya Ya, menunggu kemenangan Strollnya 33. dia gak bisa ngebela Stroll juga gua mah. Ya kan lu Emang- Aston Martin. emang Ini Nopal nih Iya. si paling baju Aston Martin nih. Ya, gimana ya? Baju. Strollnya kayak gitu, gua pikir buat ke. Nah ini Gak bakalan bisa juara konstruktor. Kalau masih Oke. ada Stroll gak bisa juara susah konstruktor. Oke. kalau ada Stroll. Susah. 5 race tersisa teman-teman ya. Berarti kita harus melihat atau menemukan something yang unik untuk kita tunggu-tunggu. Yaitu adalah perebutan posisi kedua di driver standing teman-teman ya. Oh, Perez kalau kesalip Betul. memang. Apa saudara-saudara? Tinggal. Apa saudara? Jadi kalian besok kalau nonton F1, Iya, lupakan jangan Verstappen. Kalian harus fokus sama Perez dan Hamilton guys ya. Kira-kira apakah Hamilton akan bisa menyalip Sergio Perez di standing 2? Sekarang poinnya sisa kalau nggak salah 30-an jaraknya. Yang Ya, mana kalau udah deket. kalau Yang menurut dimana gua Masih Tiga- catchable banget. Mas. kalau menurut gua ya catchable, tapi sebenarnya jauh karena selisihnya 1 win lebih ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nih Lewis P1, Perez DNF pun itu masih di atas, 5 poin. Perez masih di atas gitu. Iya, poin. Tapi kan untuk DNF kan nggak mungkin ya, maksudnya ya most likely lah gitu kan. Kesempatannya itu Paling kapan? dapat P10. Kesempatannya itu kapan? Kemarin anjir, Lewisnya yang DNF. Itu kalau Lewis nggak DNF, kesalip anjir kayaknya. Maksudnya semakin dekat gitu. Lewis kan kemarin DNF ya. Iya, Nah. menurut DNF sih. Nih 194, selisih 30 poin pas antara Sergio Perez dengan Hamilton. Hamilton 30 pun- poin ya. Misal Hamilton tapi dengan Alonso itu selisihnya 11 poin. Alonso P4. Ya udah sih. berarti ya udah ya. emang deket. Ada 2 jagoan ya. Kalau Lewis keluar ya berarti Alonso kita dukung. Kalau Alonso keluar ya kita Enggak. udah dukung. Ferrari dengan Alonso Mercedes. berat sih, Alonso berat. Tidak. Ferrari dengan Mercedes di konstruktor selisihnya itu, bentar gue hitung, selisihnya itu adalah 28 poin. Matematik. 28 McLaren poin. McLaren punten. McLaren jauh. McLaren sama Aston. McLaren sama Aston. McLaren sama Aston P4 230, McLaren P5 219. Jadi selisih Nah, 11 poin. Gila anjir. Mungkin bisa Aston McLaren udah bisa lepas, banget sih. tinggal McLaren fokus. bisa banget nyalip Aston sih. Cuma Iya, iya. kalau nyalip Ferrari kayaknya kejauhan. Paling McLaren tuh ntar sampai akhir balapan at least ya. Aku bisa naruh tuh. Satu pembalap at least ada yang di podium terus, entah Piastri, entah Norris ya. Ya. Soalnya kita juga nggak bisa ngelepas apa namanya Oke, Mercy yang berarti kan kemarin tuh konstruktor- Qatar juga kenceng gitu kan. Konstruktor kejar-kejarannya Ferrari sama Mercedes yang mana selisih 28 poin. Kalau 28 kan di konstruktor sangat dekat tuh karena kan dua Dekat. poin Iya, ya, masih dekat. dua driver. Tapi Sergio Perez dengan Lewis itu 30 poin teman-teman. Alonso dengan Lewis 10 poin. Jadi ini perebutan posisi kedua sangat-sangat menarik nih. Karena pertaruhannya adalah Sergio Perez akan digantikan oleh Daniel Ricciardo kalau posisi keduanya kegeser. Itu udah dibilang udah lantang ya lu kalau Udah lantang. itu diganti. Udah lantang. Langsung lu gua ganti kalau posisi 2 lu kegeser. Tapi kalau kata gue ya, kalau misalnya posisi keduanya nggak kegeser dan misalnya selisihnya tipis banget dan performa Perez juga Tetap mediocre diganti. kayaknya tetap diganti deh, kayaknya menurut gue ya. Iyalah. Ya, Iya. apa ya? Perez tuh Mana ya? sekarang kayaknya bakalan kayak, wih, Perez itu kalau dia masuk Q3, guys. Wih, Perez masuk Q3 akhirnya. Soalnya sekarang Perez, spesial ya. iya, Perez lolos ke Q3 itu kayak udah jarang banget. Dari kemarin gitu kan. Q2 kepleset lah. Q3 pun P10, P9 gitu kan. Sama sih kayak Lance Stroll Kenapa sekarang bisa- kayak sebuah Kok bisa sepelan keajaiban secupu kalau itu ya lolos Perez Q2. ya? Gue masih heran loh. Kok bisa gitu?
Kembali Ya ke ditambah genset. ditambah di pressure begini kan lu tahun depan kalau ini seat lu out udah. Itu orang Iya, kalau nggak itu bisa tambah nge-handle pressure lagi ya, pressure-nya tambah pressure lagi makin ya. kelar itu. Kalau nggak Kenapa bisa kenapa nge-handle. Red Bull tuh nggak bilang gini aja ya? Perez nggak apa-apa lu santai aja. Apa namanya? Pokoknya lu pertahankanlah P2 lu, jangan sampai kegeser. Tapi nggak usah terlalu pressure. Dah titik. Tapi di belakang layar bilangin kalau udah rapat sendiri kalau misalnya Perez turun Sama baru. aja. Sama aja Loh, dong. tapi nggak usah ngomong. Akhirnya, Tapi iya. nggak usah ngomong di depan Perez anjir. Lah, iya itu kejamnya sih Ya. emang sih, ya benar. Ya I sih. mean Red Bull adalah tim yang sekarang itu mereka lah adalah tim yang perfeksionis gitu kan. Jadi ya kalau ngampas dikit out gitu kan. Di Red Bullnya ya kalau Alpha Tauri Tapi sih kayaknya apakah Daniel masih ada Ricciardo leeway bisa gitu. lebih better dari Perez? Belum ada pembuktian. Maksudnya berapa persen kemungkinan Daniel Ricciardo bisa lebih better dari Perez? 70. Sebesar itu? 50% lah. No. Flip of a coin. Iya, kalau gue bilang kalau masih emang 50-50 sih. kalau emang Gua juga iya, 50-50 sih. semangat. Oke. Tapi kalau enggak ya. Karena Red Bull tuh bisa sepak terjang ya. Jadi Ricciardo misalnya beneran gantiin Perez, kalau misalnya performanya jelek mampus, kayaknya Lawson langsung dinaikin atau Yuki langsung naikin gitu kali ya. Tuker lagi gitu. Anjir, iya. Tapi kalau bagus, wah. Kalau Arti bagus ya sih, udah berarti- stay. Berarti emang cocoknya di mobil itu anjir. Kalau bagus emang cocoknya di Red Bull dia, bener. Karena kan dia katanya di simulator bagus tuh si Danrik gitu kan. Jadi Ya. harusnya sih bisa mempertanggungjawabkan lah. Karena sementara kita masih belum lihat Ricciardo balap ya. Lawson mulu, besok Amerika udah Ricciardo ya, udah balik ya. Ricciardo. Yes. Kan namanya udah baik tuh, Ricardo. Ricardo. Papa namanya Tipo, Pak. Ya, dia udah Iya, anjir. dia datang bawa kuda lagi nggak ya besok ya? Kan tahun lalu bawa kuda tuh dia. Siapa nama kudanya ya? Lupa gue anjir. Si paling Amerika itu Raj Kapoor bukan? Raj Kapoor tuh karakter gue anjir. Raj Kapoor karakter F1 two player gue, cok sama Nopal. Raj Kapoor aja. Wah, Dims berarti Jadi penonton setia kuda. kita, Pal. Dims, Pal. Jadi kuda. Tadi gue lagi buka YouTube kan beranda, tetap muncul player gue pas nopal PKK kan gue yang balap tuh muncul, jadi kan gue nonton ya. Raj Kapoor anjir, lucu banget aja. Aduh. Orang India kayaknya. Iya, India. Aduh. Jadi gak ngerti kenapa dia namanya itu random banget, ngamennya kayak spontan gitu loh. Aduh, ya udah. Itu ya guys ya. Jadi kita akan pantau sekarang untuk menikmati F1 sekarang kita nggak usah lihat judul karena udah kelar. Jadi kita lihat posisi keduanya. Iya Karena dong. Ya, posisi tim yang kalian dukung sih lebih tepatnya. Iya. Gitu. Kalau kecuali kalau dukung Ya, Red Bull maksudnya ya. ini Kalau untuk- dukung Red ini Bull untuk- nggak usah. ini untuk penonton in general sih, untuk penonton yang netral, yang benar-benar menikmati F1 aja gitu. Jadi kalian bisa menikmatinya dengan cara melihat yang bawah gitu. Karena sekarang memang perebutannya masih panas banget. Apalagi ada ultimatum untuk pemecatan Perez kalau misalnya posisi 2-nya digeser gitu ya. Anaknya 4 ya Perez ya. Lu tolong mikir ya. Anak lu 4 nih, uang sekolah mahal nih. Jadi kalau bisa masih di F1 lah. Tapi kalau misalnya Perez benar-benar dipecat, apakah dia akan turun di Alpha Tauri atau dia keluar ya dari Red Bull untuk masuk ke tim lain mungkin? Kayaknya keluar. Kemarin kan rumornya pensi kan kemarin kan. By the way, Iya. kabar- Ya katanya mau Ada yang ngumumin pensi di bilang Meksiko. pensiun mah. Woi Nopal mantap Bentar, banget nih kamera freeze-nya. boleh? Bentar. Wadidaw. Bentar. Mike Denaldi, Noval Herma ya anjay. Yoi. Anjay. Gue sampai ngantuk banget anjir karena nggak ada yang dibahas. Dan kok tadi Nopal juga sempat singgung apa namanya beberapa upgrade ya udah masuk untuk beberapa mobil. Jadi mobil-mobil masih benar-benar masih bagus teman-teman. Haas upgrade, lalu ada apa lagi? Yang nggak upgrade Ferrari pokoknya tadi katanya. Ferrari doang. Iya, buat apa juga karena Ferrari fokus udah lagi. ya. Mungkin ya gue cuma bisa berharap Ferrari itu fokus untuk musim depan ya. Harapannya Katanya itu jadi aja mobil sih. kan? Katanya mobil udah jadi kan buat tahun depan katanya. Nah makanya jadi semoga Hmm. benar-benar bagus mobilnya karena sekali lagi
Ferrari tuh line up yang pembalap yang paling bagus sih menurut gue. Ya sekarang McLaren sih, McLaren sekarang juga bagus sih. McLaren sekarang bagus ya. McLaren bagus sih. McLaren bagus. Yang paling gak imbang Talenta. Aston ya. Aston kayaknya gak imbang. Aston tidak berimbang. Udah kelihatan. Aston gak imbang. Terus abis itu apalagi Red Bull juga sekarang jadi gak imbang. Mercedes kayaknya oke ya. Mercedes cukup oke, tapi kalau dibandingin couple Ferrari sama McLaren kayaknya masih kuatan McLaren sama Ferrari sama Mercedes. Iya, betul, solidnya orangnya nggak ada yang si ego Russell. Iya. Ternyata Russell ternyata pas di Mercedes ego juga ternyata ya. Padahal lawan dia tuh Lewis loh. Gila, dia gak respect banget gitu sama Lewis. Tipikal anak muda. Gitu. Ya, dia gak kayak Bottas di tim owner, dia gak mau bodo amat. Orang gue di depan kok, lu gak mau salib gue sini. Iya sih benar. Diajak duel gak tuh anjir. Terus diajak duel aja. Couple yang menurut gue sedikit rising star itu Alpine ya. Alpine tuh sebenarnya oke. Gasly sama cuma banyak apesnya aja mungkin Alpine. Banyak apes-apesnya aja. Pengembangannya belum ini. Ocon menang anjir season ini. Gak bisa diremehkan loh. Podium gak sih? Double podium mereka tahun ini. Podium ya. Iya, itu somehow tuh orang-orang kencang-kencang semua itu. Alpine kayak pembalap sih. Itu tim kayak gak punya arah, bos gak ada. Mobil upgrade-nya juga belum tahu kemana. Tapi somehow pembalap masih kencang. Alpine tuh ya lumayan. Pembalapnya mediocre gak sih dua-duanya? Kayak mediocre tapi yang ada di papan atas gitu. Kalau misal kita bandingin dulu ya, siapa? Hansel Frentzen gitu kan. Kenceng. I mean satu kali bisa pole, bisa menang gitu kan. Tapi apakah championship material kelihatannya hampir kan? Tapi ya ada chance. Iya. Maksud gue Ocon sama Gasly ini di titik yang menurut gue aman di F1 dah, pokoknya di tengah-tengah gitu, nggak kenceng nggak pelan gitu. Jadi cuma bagus buat bagus buat ngisi aja gitu, kayak kepentingan tim, kayak misalnya Alpine kan kalau menurut gua timnya juga kepentingannya bukan Jurdun gitu kan. Jadi ya dia bisa memberikan poin, bisa podium bahkan. Jadi ya ada investor baru ya di Alpine ya. Ya kan si Ryan Reynolds itu si Deadpool. Trent Alexander-Arnold, terus Kelsey, Mahomes, terus sama main golf juga gitu kan. Sama si Deadpool itu kan. Itu investor ya, itu yang lama, yang baru atlet, yang baru kan atlet kan. Baru kemarin mati. Berarti ini investornya Alpine banyak banget ini. Banyak. Ya, timnya tidak memberikan hasil. Yang ngelola nggak ada masalahnya anjir. Ya mungkin di ada kemarin. Ya kayaknya dikelarin dulu lah season ini lah, supaya season depan dibenerin lagi gitu kan. Jadi ya we'll see. Tahun depan ingat ya, tahun ini 23 balapan, tahun depan 24 guys ya. Jadi mamam tuh balapan ya. Tahun ini hitungannya 22 karena Imola kan gak jadi ya, banjir. Bahkan 22 balapan aja Max Verstappen masih ada 5 race lagi udah Jurdun guys ya. Jadi dia Jurdun di race ke-17 ya. Gila. Tahun depan race keberapa Jurdunnya? Tahun depan race ke-15 terakhir lah. Kalau sampai race terakhir itu gila sih. Kenapa? Karena kudos buat dua timnya Verstappen sama ya Red Bull ya, sama satu tim challenger ya, atau mungkin malah sampai ada 3 tim, karena konsisten sampai akhir musim itu susah gitu kan. Max Verstappen nggak apa-apa Jurdun lagi, kayak Lewis Hamilton pun nggak apa-apa Jurdun, tapi duelnya tuh harus kayak 2021 harus panas banget gitu. At least kayak juara dunia itu dua atau 3 balapan sebelum, I'm fine. Ya oke lah 2 apa 3 balapan oke, tapi ini masih ada 5 balapan anjir. Masih banyak banget loh. Sebulan lebih guys. Las Vegas berarti salah keker ya. Kalau misalnya Las Vegas sekarang di kota pun yang mana minggu ini kayaknya juga salah keker juga ya. Marionya udah habis. Yang ramai itu di awal tahun. Ya. Masih ramai itu ya. Las Vegas harusnya awal tahun aja sih. Las Vegas. Cuma gimana orang tuh pinginnya pasti di yang akhir sih Pal. Karena kan seru kan. Poinnya lagi udah pada berapa gitu ya. Ada yang diperbincangkan gitu. Jadi ya sayang banget sih Las Vegas. It's okay, namanya juga baru pertama, dan semoga Las Vegas apinya bisa tetap menyala ya, karena lu udah habis banyak duit untuk bisa ngeluarin bikin sirkuit gitu kan, ngerubah kota, tata kota lu. Betul. Jadi jangan sampai
karena tahun ini lu nggak rame, tahun depan cancel gitu. Nggak usah lah. Ya jangan dong, Iya, rungkat. makanya. Ketahuan banget ikut-ikutannya anjir. Iya. Ketahuan FOMO-nya. Betul. Iya. Jadi jangan sampai Iya. karena Tiketnya banyak ya sih. secara track sebetulnya nggak bagus sih. Jujur aja tracknya jelek sih. Cuma secara tontonan gua harap sih kayaknya bakalan bagus sih. Secara tontonan harusnya bakal bagus. Dan di bener-bener di Las Vegas itu kan didesain di bagian yang buletan itu tuh, yang bulet. Itu kan dibikin lika-liku supaya mobilnya pelan di situ kan. Nah, itu tribunnya banyak di situ juga. Jadi sisanya gitu, iya sisanya lurusan doang tuh. Udah. Iya Back anjir. straight, main straight. The Strip gitu kan. Jadi Itu nggak sih itu sirkuit tikungan berapa ya? 1, 2 yang kanan panjang itu nyebut tikungan nggak asik aja tikungan nggak jelas. Ya emang tikungan malesin. kan gue Bagi bilang gua nggak jelas. itu tracknya jelek. Cuma ya Track susah, ribet. Gue nggak bisa sefrontal itu, gue masih memperhalus. tapi jujur ya kalau I mean- misalnya tahun depan Las Vegas gak ada di kalender sih nggak apa-apa sih karena udah 24 race anyway sih. Jadi kita lihat lah tahun ini kita lihat aja tahun ini Las Vegas sebagus apa karena kan kita selama ini ngeliatnya di game. Siapa tahu kalau di real life Iya. lebih beda gitu kan kita nggak tahu juga ya. Tapi harusnya sih siapa tahu kayak jeda di awal-awal. Jeda kan diremehin tuh apa sih balapan di sini sirkuitnya Bener, terus seru bener. banget anjir. Ternyata bagus. Tapi kalau ngelihat dari layoutnya, jeda itu kan waktu itu dibacotin karena layoutnya kayak sendok. Wah ini nggak ada hard breakingnya, nggak seru gitu kan. Kalau kita bandingin sama Vegas apa ya? Magic. Kalau Jeddah itu sektor satunya masih ada liga-liga, sektor tiganya pun nggak yang lurus monoton gitu lah. Kalau Vegas kan lurusannya monoton kan. Back straight tuh di bagian Las Vegas Strip kan lurusannya monoton, terus tikungannya pun di sektor 1 1 2 itu kan kayak cuma buat tadi kan dari sempat dimention foto-foto di bagian yang Las Vegas Sphere. Jadi kayak apa ya? Aku nggak naruh harapan banyak sih sama Las sirkuit Vegas. I mean seru, bisa seru, dan kemungkinan besar serunya pun bukan dari racingnya, dari safety car. Gue cuma takut mobil meledak di situ. Lurusannya tuh loh panjang banget anjir. Itu dia, Mike. Nah, itu dia karena kayaknya saking bakal- panjangnya lurusannya bisa mobilnya mungkin ada kemungkinan meledak gitu kan, karena juga Harusnya- akhir musim. Harusnya gear ratio-nya bakal diganti sih Pal. Kayaknya untuk sampai ke gigi 8-nya kayaknya Bisa. butuh waktu yang Ya. lama gitu. Kayak Monza lah diubah semuanya Kayak mirip. Monza. Ya Dan- harusnya dan mirip kalaupun sih. ada crash di Baku kan lurusan juga, ya. ntar benerin Jangan dong. Itu kalau crash itu pasti dia. banget anjir. Crash itu di dia lurusan yang bahaya, itu horornya di situ. yang kemungkinan crash tuh kayak baku yang Verstappen kapan lalu tuh. Bannya Iya, itu yang pecah. ngerinya. Banyak meledak karena Nah. tracknya kan kalau ngomongin Baku juga nih, Baku itu kan tracknya stop and go. Vegas itu istilahnya ya lumayan stop and go juga kan, karena setelah lurusan panjang hard break, terus gaspol lagi, habis itu masuk ke main straight tuh tikungan 1, di bagian sektor 1 kan hard breaknya lumayan gitu kan. Jadi takutnya makan ban, plus nggak camber nggak sih tikungannya kan datar gitu kan. Yes, betul. Tracknya datar, jadi takutnya tire decknya to the moon dan Verstappen lainnya akan terjadi. Amit. Jangan sampai. Jangan sampai pecah pas 360 Ya oke lah, jangan lah. masih ada 3 race lagi ya sebelum kita ke Las Vegas teman-teman. Jadi kita langsung aja akan membahas Cota lagi, yang mana sirkuit kemarin Ferrari lumayan bagus di sini tahun lalu. Kalau Max Verstappen ya nggak usah dibahas lah ya, dia udah jurdun. Ya. Dan kita akan lihat bagaimana karena gini, Perez itu kan di mobil yang kenceng ya guys ya. Cuma masalahnya Ferrari itu bisa menantang Perez, Mercedes bisa banget nantang Perez, dan juga apalagi sekarang ada McLaren yang memang kalau dilihat-lihat sangat-sangat possible gitu untuk bisa menghajar Perez. Jadi kalau misalnya Perez pun mau posisi kedua, itu masih harus ada nyalip McLaren dulu, Ferrari dulu, sama Alonso jangan lupa. Alonso, terus sama McLaren, Mercedes juga. Jadi tugasnya Lewis pun juga memang nggak gampang sih. Memang Lewis juga harus di atas ya. Cuma ya itu tadi, Lewis masih ada bantuan si Russell gitu kan. Perez nggak ada. Perez kejauhan masalahnya sama Verstappen. Jadi mau dibantu pun sulit gitu loh teman-teman ya.
Jadi, Brazil aja nggak mau, gimana? Betul. I stand by it. Betul. Jadi ya kita lihat ya apakah Perez akan bisa bertahan sekali lagi. Prediksi gua sih kayaknya bakalan ditentuin di Abu Dhabi sih kayaknya sih. Anjir. Kalau runner up Masih sih seru, ya. Abu Dhabi masih seru guys ternyata. Jadi, Masa iya. tahu Perez apa leaving Red Bull tahu pas ada berita Ya. kan keluar Abu Dhabi. Tadi Ricciardo Ini semua prediksi gua nggak relevan kalau misalnya Meksiko dia benar-benar ngumumin dia pensiun ya nggak relevan. Nah, iya itu tuh iya. yang kemarin panas. Soalnya kan ada itu dulu, Meksiko dulu. itu katanya hoax kan, katanya Ya, katanya. katanya. Katanya Tapi nggak tahu, hoax. nunggu official harus benar-benar. Dia pensiun tapi anaknya 4 ya, tapi nggak apa sih duitnya udah banyak sih. Banyak santai. Tapi iya sih kalau mikir dari sisi keluarganya kayak Ya, gue jadi ya gitu lah. tinggal bikin restoran taco saja di Meksiko. Ya, pasti laku ya. Laku sama F1 gitu kan. Iya kan? Nama Nama gitu kan. Nama restorannya Cekos Tacos. Anjir bagus anjir. Kalau nggak bikin ini apa namanya perguruan karting di Meksiko guys. Ramai. Perguruan. Lu kira Shaolin anjing? Perguruan. Shaolin Jok. Padepokan balap. Baik. Ya bisa sih Ceko. Anaknya lah ada 4, salah satu dijadiin pembalap lah kan bisa gitu. Ada cowok anaknya kan? Ada lah, orang 4 masa cewek semua anjir. Lah bisa aja. Ya bisa aja sih. Iya bisa aja sih. Tapi ada lah satu lah. Iya sih. Ada yang waktu naik podium pas 2021 ada itu cowok. Ah iya yang dia duduk di pinggiran tuh ya. Iya. Bisa lah itu ya anaknya bisa lah dimasukin ke Cekos Tacos ya. Oke. Jadi namanya nggak Cekos Tacos dong anjir. Masa Cekos Tacos Academy anjir. Padepokan balap Bapak Ceko guys. Padepokan Pak Leceko. Oke lah. Prediksi aja lah, kelamaan anjir, udah bingung bahas apa, udah gak ada lagi yang dibahas. Prediksi ya. Prediksi ke Sains Leclerc bukan. Prediksi Cota guys, Regi Arsanda. Gue lagi mikir-mikir nih, Perez bisa atau enggak ya? Tapi harusnya bisa sih. Jadi 3-nya gue pilih Piastri deh. Siapa nih? Enggak. Boleh. Piastri. Tumben. 2-nya Perez. Satu Verstappen ya. Okay. Lebih realistis. Alonso P4 lah bisa. Lando. Enggak realistis. Norrisnya 5. Nah, ya, bisa. Itu enggak realistis, enggak. Ferrari mana? Alonso yang belakang. Alonso di bapak tengah lah. Gimana ya? Oke. Udah gitu dah gua mah. Oke. Dims. Semoga besok seru ya. Verstappen, Norris, Piastri. Seru besok, cuma ngantuk aja nontonnya. Siapa? Iya. Verstappen, Leclerc, Piastri. Wih. Sainsnya mana nih? Hamilton berapa Hamilton? Ya, habis 5 lah ya. 5 lah. Jangan 6. 5 kan 4-nya Norris. Terus 6-nya siapa? 6-nya Alonso. Perez berapa Perez? Sainz gak disebutin anjir, 5 besar. Sainz 7. Jauh banget. Masa Leclerc P2, Sainz P7? Biasanya mereka gak jauh-jauh sih. Ya. Iya. Lah bisa aja di Catalunya Sainz P7, Leclerc P20 anjir. Oh iya juga. Iya. Iya. Itu kan waktu suspensi, salah setup. Leclerc salah setup. Salah setup kali ya. Iya sih. Pakai lo setup Monza itu ya. Anjir. Itu mah Oke, Nopal. Itu prediksi. Verstappen, Norris, Sainz. Kalau aku tuh sekarang sukanya ya kalau prediksi adalah dari tim sih. Karena kalau pembalap itu agak di atas kan di tim tuh di bawah Red Bull nih. Ada boleh gitu. Mercy gitu kan. Ada Aston 1 doang.
Ya udah Tapi juga ada Ferrari, jadi tim. kalau- Ulang, Regi. Ulang. Tim. Ulang. P1 Red Bull, P2. Ya, di Oh, papan gitu. atas Oke, deh, oke, di boleh. papan Gini. atas timnya. Dari satu dulu kali ya. Satu kan Red 2, Bull. 3, berarti satunya gua pilih Red Bull, 2-nya gua pilih McLaren deh. McLaren 3-nya 3. gua pilih Aston susah, Berarti 3-nya gua pilih McLaren. 3-nya Lah. Ferrari. Oke. Loh, 3-nya McLaren lagi juga gak apa-apa sih. Kan Iya. bisa aja. Ya, Aduh, McLaren apa. 2, 3. Udah lah, Ferrari deh. Oke, Ferrari ya, menarik. Oke, Dims. Red Bull 1. Red Bull 1 aja udah pasti ya. Berarti kalau tim McLaren yang 2 deh. Soal tadi balap masih bisa ekstra, kalau tim enggak. Tim McLaren 2, 3 Ferrari. Oke, sama Regi berarti. Nopal. Oh iya ya. 1 Red Sama Bull. sih, aku tadi mau sama kayak tim. Sebenarnya dari strong listnya gitu kan ya, McLaren kedua, Ferrari ketiga karena high speed track-nya. Tapi ya jangan dipinggirkan juga, Mercy itu juga Oke. kita belum lihat potensinya gitu kan di Qatar. Tapi kelihatannya sih harusnya kenceng, dan Aston ya so far buat track-track high speed, Aston pasti ditaruh di paling bawah guys, di papan atas tapi paling bawah, karena di lurusan mereka ampas banget. Tapi kalau misal di Brazil besok kayaknya ya di posisi ketiga, posisi keempat gitu lah. Tahun lalu kan Brazil juga Bakalan- mereka menang Ya, kan. gua juga setuju. bakalan sengit gitu kan. Tapi ya itu tadi Verstappen atau Red Bull itu kan di papan atas. Terus McLaren, Ferrari, Mercy sama Aston. Tapi ya pembalapnya kita nggak tahu guys ya, pembalapnya yang di atas siapa, yang di bawah siapa. Tapi kalau dari timnya kelihatannya sih peta kekuatan anjay itu adalah Anjay. masih tersebut gitu guys, peta Oke. kekuatannya. Kalau berarti lu gimana Red Bull, McLaren, Ferrari? McLaren, Ferrari, yes. Oke, Itu sama gua tuh. sebenarnya agak lumayan berpikir tentang Mercedes juga sih, karena Mercedes kan ambisinya boleh nih, gede nih, apalagi mereka habis melakukan boleh. kesalahan. Mereka habis melakukan kesalahan di Qatar kan, harusnya besok di Balas Cota dendam. mereka akan balas dendam gitu kan. Jadi kayaknya sih besok Ferrari kayaknya bakal dibawa Mercedes ya, feeling gua sih. Ya walaupun gua tetap kepingin Ferrari di atas ya, tapi feeling gua besok nyatanya mungkin ya. Benar. kayaknya feeling gua McLaren di nomor 2, Kayak 3-nya seimbang Mercedes. sih. Ya, bilang Ferrari antara seimbang ya maksudnya mereka bakalan battle sengit mungkin ya besok Ferrari sama Ada Mercedes. battle. Itu Ya. paling yang terjadi gitu. Semoga gue salah, semoga Ferrari besok yang unggul tapi McLaren yang battle sama Mercedes gitu ya. Jadi ya mumpung mereka mesin yang sama gitu kan. Jadi semoga Ferrari, karena di sini Ferrari nggak bawa upgrade apa-apa gitu loh besok di kota ya. Jadi agak sedikit meragukan lah bisa dibilang Ferrari besok ya. Jadi kita akan tunggu aja apakah bisa fight, karena sekali lagi Mercedes pasti nggak tinggal diam setelah kesalahan yang sangat fatal kemarin di Qatar. Harusnya besok mereka akan datang dengan pembalas dendam, feeling balas dendam gitu ya. Maksudnya untuk mendapatkan poin yang sebanyak-banyak. Yes, revenge atau redemption lah bisa dibilang ya. Redemption. Betul. Ya. Jadi kita tunggu aja. Kalau gua kalau harus ngomong tim ya, P1 gua Max Verstappen karena dia tim sendirian. 2 McLaren, ketiga Mercedes, 4 baru Ferrari. Kayaknya sih gitu besok. Jadi semoga gue salah, lagi-lagi gue kepinginnya Red Bull, Ferrari, Mercedes, terus McLaren terakhir. Tapi kayaknya menaruh McLaren di bawah agak sulit ya. Jadi ya sementara gue pegang itu dulu, Ferrari di nomor 4, Mercedes 3 gitu. Jadi ya kita lihat apakah prediksinya satu lagi deh. Apakah besok Lewis akan finish di atas Checo? Regi. Iya. No. Hah? Berarti Checo di atas. Halusinasi ya Anda, Bos. Checo di atas di gua. Bagi gua Checo bisa redemption lagi lah. Oke. Hamilton mungkin beda tipis lah kalau gua harus bilang. Oke, Dims. Iya, bisa. Tahun lalu Lewis bisa ngejar Max kedua kan tahun lalu. Oke, Nopal? Pasti di atas lah. Pasti di atas. Ya, feeling gua besok Checo kayaknya ngecok lagi deh. Besok gua pas nonton bareng gua bakalan pakai atribut Red Bull lagi sih, tenang aja.
Jadi Ya pantesan. Enggak, sekarang tuh yang di F1 guys, yang mengagetkan adalah kalau misal Verstappen nabrak 1, 2, Stroll tembus Q2, 3, Ceko tembus Q3 guys. Udah itu ketiga hal yang mengagetkan di F1 sekarang guys. Jadi Kalau kita lihat Q2 aja ya, besok. kita kaget Q2 Pal. Seitunya Pal. Kaget sih. Karena dari kemarin kan dia selalu padahal- stuck di Q3 tuh Q1 Padahal- terus kan. Padahal Ceko Bisa. tahun ini tuh race win loh guys. Race winner loh. Kok bisa sehina itu di akhir balapan? Maksudnya di akhir musim. Karena Max menang Akhir 10 kali musim. berturut-turut. Tapi Ya, dia- Yarno mental. Ya, Yarno Bisa ya? Trulli 2004 menang di Monaco, abis balapan Monaco di Depak. Iya. Kembali ke apa? Genset guys. Kamu Iya. menjamin. Literally seasonnya belum habis malah kalau Yarno Trulli dulu. Habis Iya. menang malah. gue taunya Jarno Opmir, sorry. What the Iya. Jadi nggak ada Oke. yang nggak mungkin juga. Silakan tulis kalau gitu prediksi kalian ya teman-teman ya. Kira-kira besok siapakah yang akan menang di posisi 1, 2, 3? Maksudnya ya Max Verstappen sih pasti sih. Tapi sisanya kalian silakan tebak. Menurut kalian Intinya menurut kalian siapa yang bakalan Ya. strong, siapa yang enggak? dan gitu apakah kan. menurut kalian besok Lewis bisa ada di atasnya Ceko? Itu tulis juga karena gila sih ini gue ngerasain banget capeknya pit crew sih karena triple header dan semuanya ada sprint race-nya kecuali Meksiko ya. Meksiko nggak ada ya. Brazil ada sprint Nggak ada. race-nya loh. Gila. Loading in, loading out, Ener- hari Minggu energy Senin goal. terus OTW lagi. Iya anjir, gila loh. Itu pit crew-nya sih gue kalau jadi pit crew gue minta uang lembur sih anjir. Capek banget Cok. Pasti ada nggak sih? Ntar kita lihat guys, pas sampai di Brazil ya, lu lihat aja tuh. Pit stop sekali pit stop 4 detik semua tim. Capek Cok semua. Anjir. Nah, kalian nonton ntar di Bein Sport di atasnya ada tulisan Ting Verstappen pit stop issue. Iya, McLaren pit stop issue. capek anjing. Capek Cok. Ya pit stop Iya. issue mungkin enggak, cuma udah nggak bisa kayak kemarin McLaren 1,8 udah nggak mungkin bisa. Udah Iya. pasti udah capek Kemarin semua. habis libur 2 minggu kan. Wah, Iya, gila. habis libur 2 minggu Semangat. semangat gitu kan. Ntar lihat sampai Brasil tuh. Ntar satu kali pit stop 6 detik gitu, lihat aja. belum kalau sprintnya ada yang tabrakan guys, sprint tabrakan gitu kan, terus ngerangkai mobil seharian semalaman, besoknya balapan, aduh matanya di sini hitam semua gitu Iya kan. anjir. Pit stopnya Itulah. 6 detik. Ya Sebenarnya udah masuk mobilnya ke kelar ya guys ya. Coba misalnya bayangin Qatar itu race ketiga di Brazil. Wah meninggal sih. Pembalapnya udah capek banget, ya kan panas, hawanya gerah. Long distance juga aja terbangnya gitu. Nggak, Benua ini- Amerika ke Asia aja. Ini misal, Itu ada. Misal. Iya. Untungnya Cap enggak drill. gitu, untungnya enggak. Capek 2 kali anjir. Untungnya Brazil juga nggak sepanas Qatar gitu ya. Jadi aman. Paling hujan guys. Wah kalau hujan seru sih. Kalau hujan Makin, asik. Ya sih gitu. makin capek Karena anjir. Track- Makin Track capek. terakhir yang ada chance hujan kayaknya itu cuma Brazil nggak sih? Meksiko jarang hujan. Kota jarang. bisa hujan. Las tapi di Vegas game, bisa di- aja loh. Las Vegas padang pasir pak. Ya, tapi kan- Nevada nggak mungkin hujan. tapi bisa-bisa aja. Kan malam balapannya. Nggak mungkin hujan Nevada. Siapa- guys. Gila ya. kalau bisa hujan sih. Siapa tahu. Sama kayak nunggu lagu Naseka hujan. Itu impossible. Cuma Brazil Abu doang yang Dhabi chance juga hujan. udah nggak mungkin ya. Abu Dhabi udah nggak mungkin. Yang padang juga. pasir. Iya. Pasir. Jadi ya udahlah. Iya. Brazil berarti emang Brazil ya terakhir yang ada chance hujan, tapi sepertinya setelah Brazil kayaknya kalau gue jadi tim nggak perlu bawa ban wet sih daripada sia-sia gitu kan bayar ban ke Pirelli nggak usah dipakai gitu. Jadi ya itu aja sih teman-teman untuk hari ini, nggak usah panjang lebar karena udah kelar ya juara dunianya. Sekali lagi silakan tulis di kolom komentar menurut kalian siapa yang akan besok menang dan juga apakah Max Verstappen Lewis Hamilton bisa di atasnya Perez finishnya gitu ya. Oh, Karena Max Verstappen bisa. memotong jarak. Verstappen bisa. gue nggak tahu kenapa bisa. gue nggak tahu kenapa gue kepingin Perez cabut sih dari F1. Sorry Sama. Saya Sorry ya, saya juga. Ini nggak tahu. Gue jujur kalau ditanya kenapa nggak tahu deh alasannya apa, gue juga nggak tahu ya karena Kalau tahu, gue lebih halus. Gue nggak pengen dia keluar, cuma gue tuh pengen driver lain di Red Bull, itu aja kok. sama aja. Beda. Sama aja. Gue nggak nyuruh Nggak. dia keluar, gue cuma nyuruh Red Bull ganti Gue driver doang. kepingin dia nggak ada di F1 lagi, Dims. Maksudnya udahlah cukup gitu. pensiun.
pensiun. Ke tim lain gitu. Beda. Kasih pembalap baru lah, kasihan banyak, ada Drugovich, ada Jack Doohan, ada siapa lagi? Wah, banyak lah. Banyak banget. Balap dari balapan luar juga orang Iya. IndyCar juga ada yang mau masuk gitu kan. Jadi, Siapa iya sih? iya. Satu-satu itu gitu kan. iya. Siapa? Iya. Rio Nato. siapa namanya yang McLaren? Haryanto. Rio Haryanto. Rio Dewanto. Hirakawa. Ya, jadi Kemarin testing. udahlah Perez cukup lah. Maksudnya lu udah umur segitu lu mau berharap apa? Bottas juga udahlah, udah kelar Bottas. Bottas kelar. Bottas baru gue. Ya kan? Ya Bottas. Joe udah bisa kok jalan sendiri, Joe udah bisa. Iya bener udah bagus Joe. Maksud gua lu boleh ada di F1 tapi performa lu kalau Alonso gak apa-apa deh gitu. Oh iya bener. Iya, nah itu Iya, Kalau kan? orang ngomong Bang Alonso kan gitu lah. Alonso masih jago anjir. Iya, walaupun ya Alonso bisa maksudnya awal-awal masih sering ngisi podium gitu kan. Dengan mobil Aston Martin yang sekarang sampah banget gitu. Jadi ya masih oke lah Alonso performanya, itu buktinya Lance Stroll aja gak bisa podium-podium gitu kan. Jadi dengan mobil yang sama. Orangnya jago. Stroll itu gak hoki guys, gak hoki satu. Oh gak hoki. Karena lawannya siapa? Iya. Lance Stroll 17 balapan bad luck semua, tenang aja. Lagi bad luck guys. Mas kemarin bilang kan, we miss a lot of opportunity kata itu. Bener banget. You mean kalau di Google itu maksud Anda Lance Stroll gitu guys. Ya tapi there's no we. Ya udahlah pokoknya itu guys ya. Gua kalau disuruh milih sih gue kepingin Perez cabut, Bottas cabut, dah dua itu dah. Sisanya kayaknya ya Lance Stroll tuh iya, cuma masalahnya nggak bisa gitu. Kalau Lance Stroll tuh udah kayak permanent residence, kalau di negara lain lu udah dapat permanent residence tuh. Udah nggak mungkin ya. Dia kaya. Iya. Orang yang punya tim ya. Kecuali timnya Lance Stroll dijual ya. Lawrence Stroll udah gak mau. Nah itu udah tuh kelar tuh. Ya, kayaknya ntar ada ya siapa tahu bilioner yang muak lihat Lance Stroll di F1. Stroll sini gue beli tim lu anjing gitu. Langsung diganti. Salah satu motivasi buat jadi orang kaya guys ya, beli Aston biar Stroll siapa tahu ada penonton Turning Point yang sultannya minta ampun ya kan. Nah iya. Boleh. Iya sih itu. Beli Aston Martin guys ya, boleh. Iya. Nanti undang kita ke pedok ya. Jangan lupa undang kita ke pedok ya. Ya karena itu ide-ide kita semua. Ya karena itu. Bang. Ide doang gampang ya, realisasinya tolol anjing. Oke. Itu aja, terima kasih banyak yang sudah mendengarkan celotehan kita yang tidak bermotif apa-apa ya. Hari ini gue juga bingung bahas apa karena udah isinya bacotin Sergio Perez. Bacotin Perez pokoknya kemarin tuh. Karena tapi somehow kalian masih setia dengerin, keren. Ya, tapi ya kalian masih setia dengerin, jadi terima kasih banyak. Kalian mungkin bisa tulis aja usulan, mungkin kita bahas apa nextnya, karena sekali lagi nggak ada yang bisa dibahas juga. Kemarin soalnya Qatar kita udah bahas teman-teman ya, makanya ini sekarang kesannya nggak ada yang dibahas karena sekarang lagi nggak ada abis race gitu. Jadi ini maunya race ke kota, yang mana kita nggak bisa bahas detail juga per tikungan-tikungan, kita cuma bisa prediksi ya. Jadi kita akan tunggu besok seperti apa race-nya. Semoga prediksi kita benar, tapi sekali lagi jangan lupa tulis prediksi kalian juga, dan jangan lupa subscribe ke channel kita Over Under untuk ke 2000 subscriber, dikit lagi, sekitar kurang 400-an subscriber lagi teman-teman. Jadi terima kasih banyak, itu aja hari ini. Jangan lupa makan, dan ya terima kasih banyak. Sampai Bangke, Udah makan guys. At least udah makan. At least gue mengingatkan loh. Ada yang ngingetin kan. Ya jangan lupa makan. Terus dia, oh iya aku lupa belum makan. Thank you Bang. Jangan lupa makan, dan ya selamat. Jangan lupa minum. Pagi siang sore. Minum. Jangan lupa minum. Minumnya ya, bener. Harus minum. Jadi ya selamat makan. Minum. Ya. Selamat pagi siang sore. Selamat menikmati. Bye bye.